Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Sumia Purnama dengan akhiran NIM 3065 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Kesekretariatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cara atau tips membina persahabatan yang sehat. Dikutip dari buku Prasarasa, persahabatan adalah ikatan tanpa kata putus. Jadi tidak ada di kamus dunia yang menyatakan definisi mantan sahabat. Dan hubungan ini merupakan hubungan paling murni di antara hubungan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, tidak ada manusia yang bisa benar-benar hidup sendiri. Selain keluarga, kehadiran sahabat bisa menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita yang bisa membuat kita bahagia, mengusir sepi, atau bahkan menjaga kesehatan mental. Namun, untuk bisa mendapatkan manfaat tersebut, maka kamu atau kita ini perlu menjalin persahabatan yang sehat. Nah, apa sih persahabatan yang sehat itu? Nah, jika dijelaskan secara sederhana, persahabatan yang sehat itu adalah persahabatan yang saling memberi dampak positif, kekuatan, kedamaian hati dari satu sama lain. Nah, sahabat yang baik akan memberikan ruang saat kamu membutuhkannya dan mencintai kamu dalam keadaan suka ataupun duka. Bukan frekuensi hubungan yang membuktikan kekuatan suatu hubungan, akan tetapi melainkan kedalaman hubungan dan kedekatan timbal balik dari rasa hormat yang merupakan keunggulan dari hubungan tersebut. Nah, apa aja sih cara menjalin persahabatan yang sehat itu? Nah, yang pertama ada beri dukungan, kepercayaan, dan junjung kejujuran. Nah, kenapa 3 poin ini penting? Karena setiap orang itu membutuhkan dukungan atau support system. Dan persahabatan yang sehat atau yang baik itu salah satunya adalah itu, support system. Jadi saat kamu menganggap diri kamu sebagai sahabat dari seseorang, kamu secara implisit akan menawarkan untuk menjadi bagian dari support sistemnya, bagian dari kehidupan yang sedang ia jalani gitu. Jadi, usahakan untuk selalu ada dan selalu memberikan dukungan kepada dia. Dan persahabatan itu memang dibangun atas kebersamaan dan timbal balik atau feedback. Jika kamu nggak ada untuknya, maka ia juga akan nggak ada untuk kamu. Selain itu, penting juga untuk mempercayainya dan selalu jujur padanya. Sekali aja kamu membohonginya, kepercayaannya padamu itu akan runtuh dengan perlahan. Jika kamu tidak jujur, atau jika kamu tidak bisa jujur atau merasa perlu menyembunyikan sesuatu darinya, itu adalah tanda persahabatan udah mulai tidak sehat. Dan yang kedua, dengarkan dia. Nah, maksudnya, jadi saat sahabatmu sedang bercerita, akan lebih baik itu didengarkan terlebih dahulu, didengarkan dengan baik. Jadi tidak perlu menyelah atas apa yang tidak perlu menyelah ceritanya, kamu hanya ingin dia kadang ingin didengar, kadang dia nggak butuh untuk kamu memberikan solusi atas masalah yang udah ia jalani atau masalah yang sedang dia hadapi gitu. Jadi kadang sahabatmu itu nggak perlu untuk selalu memberikan solusi atas masalah yang udah dia hadapi. Jadi dan perlu diingat, kalian juga nggak perlu memberikan pengalaman
terburuk kamu yang udah kamu lalui ke dia, karena itu akan memberikan uh, pengalaman atau akan menjadi hal yang sahabatmu kira itu malah kayak kok jadi seperti adu nasib gitu. Padahal niatnya dia hanya ingin bercerita, hanya ingin didengar. Tapi kamu malah sebaliknya, kamu malah mendengarkan, malah bercerita balik tentang masalah kehidupan kamu yang lebih pahit gitu darinya. Jadi dengarkan dan pastikan ia merasa kamu memiliki empati terhadap terhadap masalah yang dia udah, dan jika memang dia ingin bantuan, ya kamu coba untuk tanyakan kepada dia apakah dia perlu bantuan ataukah dia perlu solusi terhadap masalah ini, seperti itu. Jadi harus benar-benar diomongin baik-baik, apakah kamu memang butuh solusi atau memang ingin didengar. Jadi berikan dua opsi itu, jangan langsung bicara ini gitu, jadi nanti merasa menggurui. Dan yang ketiga, jangan menghakimi. Nah, sahabat yang baik dapat mengakui bahwa setiap orang adalah manusia yang pasti pernah melakukan kesalahan, karena sejatinya manusia memang tempatnya salah dan dosa gitu. Jika sahabat kamu memilih sesuatu yang berbeda dengan prinsip atau apa yang menurut kamu baik, gai pilihannya dan jangan menghakiminya gitu. Meskipun nyatanya prinsip yang sahabatmu itu ambil memang kurang baik, tapi menurut dia baik, ya udah, biarkan dia menemukan prinsipnya dan menentukan jalan kehidupannya gitu. Dan seorang sahabat itu tidak harus selalu menyukai atau menyetujui pilihan sahabatnya. Namun sahabat yang baik akan menerima pilihan sahabatnya apapun itu. Dan yang keempat, jangan bergosip di belakang. Nah, apa sih gosip itu? Gosip itu adalah hal berbahaya yang sering digunakan untuk memperkuat posisi sendiri dalam lingkungan sosial. Nah, awalnya gosip ini digunakan untuk sebagai alat untuk melindungi orang dari perbuatan atau kesalahan yang telah dilakukan orang lain sebelumnya. Jadi, semisal si B tadi tuh si A ini nyontek tahu pada pelajaran PKN dan dia sekarang nilainya jadi C. Nah, kamu jangan seperti si A ya, biar nilai kamu nggak kayak dia jadi C. Jadi dulu gosip itu seperti itu, ada pesan yang disampaikan di akhir agar si B tuh nggak seperti si A. Akan tetapi di zaman sekarang malah gosip ini dirancang untuk merusak reputasi orang lain yang merupakan perubahan haluan dari 180 derajat dari tujuan aslinya. Yang awalnya ingin memberikan pesan moral malah sebaliknya gitu. Jadi jika kamu ingin menjalani persahabatan yang sehat, jangan pernah bergosip tentang sahabatmu di belakangnya, karena itu akan merusak reputasinya atau mencoreng nama baiknya, seperti itu. 5. Hormati batasan. Nah, memang beberapa sahabat itu sulit untuk menerima kalau sebenarnya orang lain itu atau bahkan yang memiliki hubungan persahabatan aja tuh memang harus ada batasan gitu. Nggak harus dikit-dikit hal yang sahabat kamu lalu itu harus selalu cerita ke kamu itu gak harus diceritakan. Ada beberapa kesulitan atau masalah yang memang benar-benar privasi dan gak bisa untuk diumbar atau diceritakan ke kamu. Harus bisa menerima ke privasian
yang dia miliki gitu. Jadi jangan menekan sahabat kamu, memberikan dia ruang agar merasa lebih nyaman. Hal ini yang indah tentang persahabatan yang kuat adalah bahwa mereka memberikan kebebasan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Yang keenam atau yang terakhir, ini menerima dan memaafkan. Nah, ketika kamu mengharapkan lebih banyak dari orang lain, hubungan tidak akan bertahan seperti yang kamu harapkan. Tidak ada yang berjanji untuk menyempurnakan suatu hubungan persahabatan, jadi bersedialah untuk menerima dan memaafkan kekurangan orang lain atau bahkan sahabatmu sendiri agar kamu lebih mungkin membangun persahabatan yang akan bertahan lama. Jadi, selain itu, penting juga bagi kamu untuk mengetahui saat kamu memang melakukan kesalahan, saat memang kamu uh, memang ada salah kepada sahabatmu. Sebenarnya persahabatan itu, jika ada masalah, itu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan apa permasalahan yang membuat persahabatan itu menjadi mulai runtuh. Jadi musyawarahkan apa sih permasalahan dan cari solusi bareng-bareng. Jadi nggak ada salah dan benar. Pasti ada yang mengikuti ego masing-masing. Jadi nggak akan ada ujungnya kalau memang ingin tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan lebih baik dibicarakan dan mencari jalan keluarnya atau memberikan solusi. Sekian dulu pemaparan materi terkait tips atau cara menjalin persahabatan yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.